Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Yang disampaikan oleh Bapak pengacara ini membuat jiwa saya bergetar sahabat, karena inilah yang terjadi sekarang ini. Dan mungkin apa yang disampaikan Bapak pengacara ini mungkin juga ada beberapa yang saya sering sampaikan juga ya, mengenai ketidakadilan. Saya sering juga menyampaikan hal ini tentang kebersamaan hak. Nenek moyang kita semua adalah pejuang yang sama-sama berjuang atas negeri ini. Kita berbeda hanya dalam kepercayaan saja, tetapi dalam hak kita sama semua sahabat. Tidak ada anak kandung, tidak ada anak tiri. Tetapi yang terjadi sering ada pembedaan-bedaan dan pengkotak-kotaan, sehingga kita melihat bahwa agama mayoritas saja yang harus dibela, yang harus didukung oleh pemerintah ini. Ya, kita mengetahui bahwa mereka juga penista dan penghujat. Bahkan mereka melakukan penutupan gereja di beberapa daerah. Kita tidak pernah melakukan penutupan masjid, tetapi yang menutupi gereja dibiarkan, dilakukan pembiaran. Ada banyak gereja yang ditutupi, tetapi yang bersuara atas kebenaran ini, kristuber ditangkapi. Ya, saya sangat merinding apa yang disampaikan oleh Bapak pengacara ini. Baik, kita lihat langsung sahabat. Kalau yang menista itu dari saudara-saudara kita umat muslim, biasanya itu dianggap sirkus oleh Kapolri, Kabar Eskrim, dan dir daripada Polri, terutama dir Cyber Polri ya. Artinya kalau dari kalangan umat Islam yang menista Kristen dan Katolik, itu dianggap suatu kewajaran atau dianggap sebagai dakwah, kan begitu, dakwah ya. Tapi kalau umat Kristen atau Katolik misalnya menjawab, itu penistaan. Nah ini kan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Salah satu prinsip yang dilanggar di sini adalah equality before the law, ajas persamaan di hadapan hukum. Padahal konstitusi kita sudah mengatur bahwa setiap warga negara bersamaan hak dan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Kemudian juga melanggar Undang-Undang HAM, sementara kita sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang HAM, yaitu lahirnya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, kan begitu ya. Jadi bahwa apabila umat Kristen digebukin, ditutup gerejanya, sudah 1000 lebih ditutup di zaman Jokowi, itu selalu dianggap biasa-biasa saja, itu sebagai tontonan yang menarik. Malah yang lebih menarik lagi adalah ketika gereja HKBP Philadelphia ditutup paksa, kemudian gereja GKP Yasmin ditutup paksa, mereka beribadah 8 tahun di halaman istana Jokowi. Jokowi tidak melihat itu 8 tahun beribadah di halaman istana itu sebagai pelanggaran HAM. Tetapi ketika Israel dan Palestina baku hantam, Jokowi langsung melihat itu pelanggaran HAM berat. Bahkan uang negara ini langsung dikucurkan oleh Jokowi buat bantu Palestina melawan Israel. Tetapi Jokowi tidak ada membantu gereja misalnya untuk membangun atau mendapatkan izinnya. Kemudian umat Islam itu bebas beribadah di mana-mana, apakah itu di masjid, apakah itu di musola, bahkan di jalanan, kan begitu, bebas mereka, dan itu tidak perlu izin. Tetapi umat Kristen dan Katolik saya perhatikan harus mendapatkan izin sesuai pasal 14 SKB 23 Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Nah ini yang tidak adil. Kemudian dalam mendapatkan izin ini, pertama harus ada pengguna 90 orang sesuai pasal 14. Yang kedua, harus ada izin daripada 60 orang atau masyarakat sekitar, atau dari umat muslim ya, harus ada persetujuan 60 orang di atas meterai 6.000 atau 10.000 sekarang ini. Kemudian harus ada rekomendasi dari FKUB. Kemudian barulah bisa dimohonkan kepada Pemda, itu pun belum tentu diberikan. Dan terkadang sudah dapat itu semua, sudah dapat 90, dapat 60, dapat rekomendasi FKUB, sudah dapat IMB, itu bisa dicabut lagi IMB-nya karena ada yang menolak. Misalnya contoh satu kasus di Tangerang Selatan saya temukan ya, karena saya sering membela gereja dan pendeta, itu sudah keluar IMB dengan cara sudah ada 90 orang pengguna, sudah ada 60 orang menandatangani semeterai, tetapi karena pasca keluar IMB mohon doa restu segera dibangun gereja di Tangerang Selatan itu, karena ada yang mengancam siapa yang telah memberikan izin atau yang 60 orang di atas meterai itu, kalau dia mati tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak ditahlilkan, maka mereka juga pada akhirnya mencabut kembali persetujuan di atas meterai itu. Akhirnya
IMB yang sudah dikeluarkan wali kota Tangerang Selatan bisa dicabut kembali gitu loh. Jadi bagaimana berbangsa dan bernegara seperti ini? Hak asasi manusia kita didasarkan pada tanda tangan orang di atas meterai. Sedangkan kita ini bukan anak tiri daripada republik ini. Seperti saya lah misalnya, negara Indonesia ini berdiri karena peran opung saya. Itu selalu saya katakan kepada putra-putri Soekarno karena saya pengacara mereka. Negara Indonesia ini berdiri karena opung saya juga. Kalau ditangkap Belanda waktu itu berjuang, bahkan dua diantaranya dibunuh. Jadi kami bukan anak tiri ya, tapi anak kandung juga kan begitu. Tetapi dalam perlakuan Kristen, Katolik dan agama lainnya itu selalu dianggap bukan anak kandung. Yang dianggap anak kandung hanya saudara-saudara kita dari umat Muslim. Ini yang tidak adil. Nah, ini yang kita perjuangkan. Nah, ini kan pelanggaran HAM ini. Dan pemerintah selalu pura-pura nutup mata kalau terjadi pengerusakan gereja, seperti katakanlah misalnya kemarin waktu Natalan di Lampung ditutup, kemudian sebelumnya di Damasraya Padang sana, kemudian tahun ini juga Januari di Pulau Batam, bahkan minggu lalu di Bandung kan gitu, gereja KBP ditutup. Dan pemerintah biasanya pura-pura nggak tahu, jadi artinya punya mata tak melihat, punya telinga tak mendengar begitu. Ini yang kita anggap sebagai pelanggaran HAM gitu loh. Inilah yang saya minta supaya Pak Saifuddin membicarakan ini di forum internasional, supaya negara-negara beradab memberikan perhatian, sehingga Pak Jokowi tidak hanya melihat bahwa pelanggaran HAM itu hanya ada di Palestina dengan Israel, kan begitu. Begitu kira-kira Bapak. Mengapa harus ke Eropa, Pak? Apakah tidak bisa di Amerika saja, Pak? Di Amerika kan ada HAM internasional, ada Amnesty Internasional. Kalau di pemahaman kita kan begini, negara-negara beradab itu kan selain Amerika kan Eropa, Kanada kan begitu. Jadi supaya lebih kuat, misalnya kalau Eropa bersatu dengan Amerika, memperhatikan kepentingan kita di sini, akan lebih bagus lagi kan begitu. Jadi selain mereka, saya minta supaya berbicara di Kongres Amerika, dengan cara mencarikan pengacara dan senator di sana, senator yang berpengaruh misalnya dari Demokrat maupun dari Republik, supaya mereka bisa memberikan atensi kepada Bapak Jokowi, supaya Pak Jokowi tidak hanya sibuk membangun infrastruktur misalnya ya, tetapi juga memperhatikan sumber daya manusia, sehingga tidak ada lagi penutupan paksa terhadap gereja-gereja, dan kemudian juga tidak mempersulit perizinan beribadah, karena negara kita kan sesungguhnya kan berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Masa kita mau menyembah Tuhan kita pun begitu sulitnya sih, harus mendapat persetujuan dari 60 orang, harus ada 90. Jadi kalau tidak ada 90 nggak boleh memuji Tuhan, kan begitu ya. Kemudian kalau nggak diizinkan oleh 60 orang, kita nggak boleh memuji Tuhan. Lalu di mana makna Pancasila? Sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kelima keadilan sosial. Di mana unsur keadilan sosial? Kalau kita umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dilarang beribadah, kan begitu. Jadi artinya saya sebagai advokat, saya merasa berdosa dan merasa bersalah apabila tidak bisa memperjuangkan hak-hak daripada seluruh kaum umat beragama, khususnya minoritas, kan begitu. Oleh karena itu, contoh salah satu ada gereja saya bilang di Jakarta Barat, karena sudah mau ditutup paksa wali kota, saya katakan selagi saya masih hidup, langkahin dulu saya tidak akan biarkan tempat ibadah ditutup. Dan setelah saya jelaskan di hadapan petinggi-petinggi wali kota Jakarta Barat bahwa bukan hanya gereja saja dan yang kita perjuangkan, tapi semua tempat ibadah harus bebas gitu, maka dari pihak wali kota itu mengatakan, wah kami bangga, ternyata masjid juga dilindungi, gereja juga, vihara juga gitu, karena kami bilang semua tempat beribadatan harus bebas beribadah, tidak boleh dirusak atau dipersekusi. Nah harusnya sekarang juga begitu segi pemerintah. Jangan kalau gereja dirusak misalnya pemerintah tutup mata, tapi kalau misalnya ada orang membalas misalnya tiba-tiba kepanasan, kan yang dilakukan oleh Menko Polhukam ini kan begitu. Ketika para ustadz kiai sebagian besar menista agama Kristen, bahkan setiap tahun, setiap Desember mengatakan halal mengucapkan Natal, yang Natalan adalah Kristen, tapi yang kepanasan adalah saudara-saudara kita sebagai umat Islam, kan begitu ya, dengan mengharapkan Natal itu. Maka saya tengok itu mulai dari presiden, wakil presiden sampai menteri-menteri pura-pura nggak tahu aja, tetapi ketika ada yang membalas langsung dituduh penistaan. Nah inilah pelanggaran HAM berat, inilah standar ganda dari penerapan hukum kita. Ini yang saya tidak mau. Jadi saya mau
bahwa seluruh warga negara bersamaan hak dan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Apakah dia muslim atau non muslim harus boleh beribadah, karena itu merupakan. Ya sahabat yang terkasih, itulah yang terjadi saat ini sahabat. Saya termasuk kagum dengan Bapak Komarudin Simanjuntak ya, karena merupakan pengacara yang sangat terkenal saat ini, tetapi masih mau berbicara tentang gereja, tentang kekristenan. Yang kita lihat saat ini sahabat, bagaimana ketidakadilan itu dilakukan khususnya buat orang Kristen, Protestan maupun Katolik. Ya, kita berjuang bersama-sama, berdoa bersama-sama sahabat. Ya, apa yang saya katakan, yang saya usulkan kemarin, mari kita pikirkan bersama-sama. Kalau kita tidak bersuara, bekerja sambil berdoa, maka kita akan terus digerus dan ditekan terus-menerus. Padahal kita adalah anak bangsa, padahal kita adalah anak kandung bangsa ini sendiri ya. Anak kandung dari Ibu Pertiwi Indonesia Nusantara ini sahabat. Ya, itulah yang terjadi ya, jeritan hati kita. Jujur apa yang disampaikan Bapak pengacara ini membuat jiwa saya bergetar dan sedih perih ya, mendengar apa yang dia sampaikan. Dan itulah jeritan hati kita semua, dan itulah yang terjadi sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.